Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rizky. Saya dari kelas 12 IPA 1. Hari ini saya akan berceramah dengan judul Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ajmain wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas apa itu Isra Mi'raj. Kita tahu Isra Mi'raj itu adalah hari yang terpenting bagi umat muslim dan termasuk keajaiban dunia yang kedua setelah turunnya Al-Qur'anul Karim. Dan apabila kita bertanya-tanya, apakah Isra Mi'raj tersebut? Isra yang mengartikan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Dan juga Mi'raj merupakan kisah perjalanan Nabi dari bumi ke langit ketujuh dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, akhir penggapaian, untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri tampak sulit dipercaya dengan akal sehat manusia, di luar imajinasi orang-orang pada saat itu. Bahkan saat ini perjalanan dari Mekah ke Yerusalem memakan waktu lebih dari 2 jam dengan pesawat, dan dibutuhkan lebih dari 1 hari untuk melakukan perjalanan keluar angkasa. Kisah Isra Mi'raj ini terdengar sangat fiksi, namun realitanya dibuktikan oleh Al-Qur'anul Karim, yaitu pada ayat surat Al-Isra yang menyatakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia yang Maha Pendengar dan Maha Mendengar, Maha Melihat. Quran surat Al-Isra ayat 1. Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritualis di mana kita harus percaya kepada Allah dan janji-janji Allah, dan apa yang dikendalikan Allah serta apa yang di luar kendali kita. Namun ketika orang-orang Taif tidak menyambutnya, Nabi Muhammad SAW ditolak dengan secara mentah-mentah. Orang Taif mengganggunya dan melemparnya dengan batu yang sangat keras sebagai tanda tidak menyambut. Lelah, ditinggalkan dan terluka, Nabi Muhammad SAW melihat keimanan kepada Allah tidak pernah tergoyah. Meski tantangannya tak tertahankan, alih-alih Rasulullah membalasnya dengan dendam, tidak. Rasulullah membalasnya dengan doa. Orang-orang yang menyakiti Rasulullah, orang-orang Taif ini, tetapi juga untuk keturunannya. Jadi Rasulullah mendoakan kepada orang yang melempar-lempar batu kepada Rasulullah, dan juga mendoakan keturunannya. Subhanallah. Itulah baiknya Nabi kita yang sangat dermawan dan baik hati, orang yang luar biasa, Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberinya pahala dengan perjalanan indah ini yang sempurna dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Insyirah. Ada yang artinya, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Allah Subhanahu wa taala membawa Nabi Muhammad SAW ke hadiratnya untuk memperkuat dan mempersiapkannya menghadapi fase kenabian yang menantang iman, menantang kesabaran. Sehari setelah terjadinya Isra Mi'raj, Nabi Muhammad pergi menceritakan kepada sepupunya Hani. Dan setelah mendengar cerita Rasulullah, Hani bilang, jangan beritahu orang lain, karena mereka tidak akan percaya kepadanya. Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumah dan pergi ke rumah Abu Jahal. Menceritakan kisah perjalanannya, Abu Jahal memanggil orang-orang Mekah untuk mendengarkan cerita Nabi Muhammad SAW. Orang-orang terkejut dan tidak percaya kepada ceritanya. Beberapa dari mereka pergi ke Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mengatakan kepadanya bahwa Nabi Muhammad SAW mengklaim bahwa dirinya pergi ke Masjidil Aqsa dan melaksanakan sholat di sana.
dan kembali lagi ke Mekah dalam satu malam. Orang-orang beranggapan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu akan memberikan reaksi yang sama dan meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Namun begitu mendengarkannya, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Saya percaya suami," dan tidak mempertanyakan Nabi. Ciri Nabi Muhammad SAW terangkum dengan baik di dalam Al-Quran, dan ada buktinya di surah Ahzab ayat 21 dengan artinya, "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah." Seberapa indah persahabatan mereka. Abu Bakar menunjukkan kepada kita apa arti menjadi teman sejati dan bagaimana memiliki iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Bahkan dengan kata-kata tanpa melihat dengan matanya sendiri. Lalu, setelah kita mendengar cerita atau kisah dari Isra Mi'raj ini, apakah pelajaran yang kita dapat? Pertama, kita harus sholat 5 waktu, karena sholat itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah kepada umat muslim. Mengapa itu sebuah hadiah? Karena Nabi Muhammad SAW bolak-balik dari bumi ke langit untuk ketika pertama kali Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam sholat 50 kali sehari. Namun Nabi Musa menasihati dia dan menegosiasi untuk mengurangi jumlah sholat dalam sehari. Nabi Muhammad SAW kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bernegosiasi beberapa kali sebelum jumlah saat dikurangi menjadi 5 kali dalam sehari, tetapi dengan pahala sholat 50 kali sehari. Proses negosiasi merefleksikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad SAW melihat kecintaan kepada kita yang juga tercermin dalam hadis sahih Al-Bukhari. Namun ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam lagi, beliau berkata, "Sholat 5 waktu terlalu berat bagi umatnya." Nabi pun berkata, "Saya telah meminta begitu banyak kepada Allah sehingga saya merasa malu, tetapi saya puas sekarang dan berserah diri kepada perintah Allah." Akhirnya perintah sholat 5 waktu pun diterapkan. Perjalanan Isra Mi'raj memang memiliki hikmah yang luar biasa, sangat penting bagi kita. Pelajaran tersebut juga menunjukkan kemurahan hati dan belas kasihan Allah Subhanahu wa taala yang terbatas kepada semua makhluk ciptaan. Sekian dari saya, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.